ada 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, dunia ini memang masih menyimpan misteri, salah satunya adalah desa dengan lokasi yang tersembunyi yang jarang diketahui oleh banyak orang. Untuk menemukan lokasi desa tersembunyi ini perlu menempuh jarak ratusan ribu kilometer dan berada di lokasi yang membuat kita tidak menyangka bahwa masih ada kehidupan manusia di lokasi antah berantah tersebut. Selain jarak yang jauh, sulitnya akses serta minimnya fasilitas di tempat paling terpencil di dunia tersebut membuatnya jarang dilirik orang sebagai salah satu destinasi wisata. Kali ini Top Files telah merangkum desa-desa dengan lokasi yang tersembunyi hanya untuk Anda. Sebuah rumah umumnya didirikan di tempat yang aman agar menambah kenyamanan dari penghuninya. Namun ternyata ada sebagian orang yang mendirikan rumah di tempat yang membuat kita geleng-geleng kepala. Salah satunya adalah mendirikan tempat tinggal di desa Aogashima. Desa yang terletak di negeri Sakura Jepang ini merupakan sebuah desa yang terbentuk dari kegiatan vulkanik gunung berapi. Lokasinya sangat terpencil dan tersembunyi karena berjarak 358 km dari ibu kota negara Jepang. Tentu bisa membayangkan ya, tinggal di kawah gunung berapi raksasa yang sangat berbahaya. Gimana pemirsa, tertarik berkunjung ke Aogashima? Desa dengan lokasi tersembunyi selanjutnya adalah Isortok. Desa yang terletak di Greenland ini menghadapi iklim yang sangat tidak bersahabat untuk ditinggali, meski kenyataannya tetap ada beberapa orang yang memilih menetap di sana. Jika berkunjung ke desa yang satu ini, maka pemandangan orang yang berlalu lalang akan sangat jarang terlihat. Kita akan disajikan pemandangan fauna-fauna lokal seperti anjing laut dan hewan-hewan lainnya. Meski diselimuti cuaca yang ekstrim, Isortok merupakan tempat yang menyajikan pemandangan indah yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jika merupakan pecinta wisata yang ekstrim, memasukkan Omiakon ke dalam salah satu bucket list destinasi wisata adalah hal yang wajib dilakukan. Desa terpencil yang berada di Rusia ini merupakan tempat paling dingin di dunia yang masih dihuni oleh manusia. Wih, dingin banget ya pemirsa. Karena udara yang sangat dingin membuat desa ini tidak bisa dialiri air, sayuran yang tidak bisa tumbuh, dan tidak ada buah-buahan karena kawasan ini sangat beku. Sebagai gantinya, wisatawan dapat mencicipi ikan beku, daging rusa, dan makaron. Gasadalur adalah sebuah desa kecil dan tersembunyi yang terletak di Pulau Maikains, Kepulauan Faro. Desa tersembunyi ini memang memiliki panorama menawan dan akan membuat semua yang berkunjung menjadi takjub akan keindahannya. Berlokasi di tepi tebing tinggi dan dikelilingi oleh puncak Pulau Maikains, Gasadalur layak dinobatkan sebagai salah satu desa paling indah di dunia. Lokasinya yang sangat tersembunyi membuat desa yang satu ini hanya dihuni oleh 18 kepala keluarga saja. Jika berbicara tentang material bumi yang mempunyai harga selangit, tentu saja semua orang akan mengira emas adalah jawabannya. Namun ternyata masih ada material-material lain yang mempunyai harga luar biasa mahal karena langka, bahkan baru terbentuk dalam kurun waktu ratusan tahun. Kali ini Top Files telah merangkum berbagai macam material bumi yang langka, bahkan ada yang terbentuk ratusan tahun lamanya hanya untuk Anda. Saffron atau bunga saffron adalah rempah-rempah yang berasal dari bunga pacar atau yang mempunyai nama ilmiah Crocus sativus. Rempah-rempah yang beberapa tahun belakangan sedang naik daun ini memiliki harga yang tidak main-main dan harganya meroket tinggi. Hal ini disebabkan manfaat saffron yang sangat beragam dan baik untuk kesehatan tubuh. Dan proses panennya yang cukup sulit, bunga langka yang hanya dapat tumbuh di beberapa kawasan ini dibanderol di pasaran dengan harga mencapai Rp250.000 per gramnya. Mahal juga ya pemirsa. Selanjutnya ada platina atau yang lebih populer dengan nama platinum. Kebanyakan dari kita mungkin tidak asing dengan benda yang satu ini karena sering digunakan sebagai sebuah simbol kehormatan seperti medali platinum. Logam mulia yang sangat langka ini banyak diburu meski memiliki harga yang sangat mahal. Logam yang memiliki tabel periodik dengan lambang PT dan nomor atom 78 ini memang terkenal kuat akan korosi, sehingga bagus untuk dijadikan perhiasan karena awet dan tahan lama. Untuk mendapatkan logam mulia yang satu ini harus merogoh kocek hingga Rp450.000 per gramnya ya pemirsa.
Seperti yang sudah kita duga sebelumnya, emas termasuk ke dalam jajaran material bumi langka yang mempunyai harga selangit. Logam mulia yang satu ini memang merupakan salah satu favorit bagi banyak orang. Selain dapat dijadikan perhiasan, ternyata emas dapat dijadikan aset yang mudah untuk digadaikan atau dijual kembali saat membutuhkan biaya yang tidak terduga-duga. Emas memiliki sifat yang lunak sehingga mudah ditempa, mengkilap, dan berwarna kuning berkilau. Harganya sendiri mencapai kurang lebih 750.000 gramnya dan menjadikan emas salah satu logam mulia paling berharga dari yang lainnya. Berlian memang cocok dijadikan sebagai simbol kemewahan. Berlian ini selalu menjadikan incaran untuk dijadikan perhiasan karena keistimewaannya yang mampu memantulkan cahaya layaknya prisma. Berlian mentah baru bisa menjadi lebih berkilau setelah melewati proses pemotongan dan pemolesan. Material yang memiliki nama lain intan ini terbentuk sekitar 160 km di bawah permukaan tanah selama ratusan hingga jutaan tahun loh pemirsa. Berlian baru muncul ke permukaan bumi bersama lava jika terjadi letusan gunung berapi. Kelangkaan dari material yang satu ini membuat yang berminat untuk memilikinya harus menghabiskan biaya hingga 784 juta per gramnya loh pemirsa. Di posisi teratas ada batu jade atau yang lebih familiar dengan batu giok. Giok adalah salah satu mineral bumi dengan jenis permata berwarna hijau yang di dalamnya terdiri dari banyak unsur mineral yang telah ditemukan dan digunakan oleh bangsa timur selama beribu-ribu tahun lamanya. Batu ini dipercaya berkhasiat untuk kesehatan, ketenangan, dan keselamatan bagi orang Tiongkok. Batu giok sendiri merupakan satu-satunya batu permata yang bisa diasah dan dibentuk dalam banyak ukuran dan model. Warnanya juga beragam mulai dari hijau, merah, dan putih. Untuk mendapatkan batu yang satu ini, kita bisa dibuat terkejut-kejut loh pemirsa, karena harga giok asli diperkirakan bisa mencapai 2,4 triliun rupiah per gramnya. Pemirsa, berbicara mengenai keajaiban dunia, pasti yang langsung tersirat adalah piramida Mesir. Piramida Mesir adalah sebuah keajaiban dunia yang sampai sekarang masih diteliti mengenai siapa pembuatnya dan bagaimana pembangunannya. Bangunan yang menjulang tinggi di atas pasir gurun ini memiliki banyak teori tentang siapa pembangunnya, bahkan banyak teori yang mengatakan bahwa orang Yahudi lah yang diperbudak hingga tentang penduduk kota Atlantis dan alien. Para arkeolog membantah jika piramida Mesir dibangun oleh budak Yahudi sebab mereka tidak menemukan sisa arkeologi yang berkaitan tentang orang Yahudi ketika piramida Giza dibangun. Tidak hanya itu, para arkeolog juga tidak menemukan bukti arkeologis untuk para penduduk Atlantis yang membangun piramida tersebut. Jika berbicara mengenai piramida, kita mengetahui bahwa piramida terbesar dibangun di Giza pada masa pemerintahan Firaun Khufu sekitar tahun 2551 sampai 2558 sebelum Masehi. Dan dua penerusnya, Khafre dan Menkaure, juga memiliki piramida yang dibangun di Giza dengan ukuran berbeda. Fakta terbaru mengenai pembangunan piramida pun terkuak dan memberikan bukti baru yang menunjukkan bahwa sekelompok pekerja disebut geng dalam papirus yang ditemukan tahun 2013 di Wadi Al-Jarf di pantai Laut Merah Mesir. Geng itu membantu membawa materi ke Giza. Menurut papirus tersebut merinci bagaimana mereka melakukan tugas konstruksi dan mereka diberi makanan yang bergizi seperti kurma, sayuran, unggas, dan daging. Para peneliti pun menemukan tulang hewan di dekat situs piramida Menkaure dan memperkirakan bahwa sekitar 1.800 kg hewan termasuk sapi, domba, dan kambing rata-rata disembelih setiap hari untuk memberi makan para pekerja. Kompleks pemakaman tidak selamanya terkesan horor atau menakutkan. Ternyata di dunia ini, termasuk di Indonesia, juga terdapat kompleks pemakaman yang jauh dari kata seram ataupun angker. Tertata rapi dan dihiasi dengan bunga yang warna-warni, kompleks pemakaman ini justru terkesan seperti taman wisata. Untuk memakamkan sanak keluarga atau orang yang terdekat di pemakaman seperti ini, jelas harus merogoh kocek cukup dalam. Dikabarkan bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk satu liang lahatnya. Berikut ini deretan kompleks pemakaman mewah yang ada di dunia. Pemakaman mewah di dunia pertama terletak di Amerika Serikat, tepatnya di kota New York.
Greenwood Cemetery adalah pemakaman seluas 478 hektar, bukan hanya dijadikan tempat peristirahatan terakhir, komplek pemakaman ini juga menjadi salah satu tujuan wisata jika berkunjung ke New York. Salah satu miliarder yang dimakamkan di komplek ini adalah Emil Pfizer yang merupakan pendiri perusahaan farmasi Pfizer. Dikabarkan untuk memakamkan orang di sini, biaya yang dibutuhkan sekitar 4,5 miliar rupiah. Satu lagi pemakaman mewah di kota New York adalah pemakaman Woodlawn. Didirikan pada 1863, pemakaman ini juga merupakan makam 192 penumpang korban kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912 di kawasan Samudra Atlantik. Salah satu korban yang dimakamkan di sini adalah seorang miliarder Amerika, Isidore Straus. Saat ini dikabarkan untuk memakamkan seseorang di sini butuh biaya sekitar 21 miliar rupiah per liang lahatnya. Pemakaman harga selangit untuk orang-orang berduit bukan hanya ada di luar negeri. Indonesia pun memiliki beberapa komplek pemakaman mewah, salah satunya San Diego Hills Memorial Park yang terletak di Karawang, Jawa Barat. Harga area pemakaman mewah ini terbagi menjadi 4 tipe, mulai dari yang termurah berkisar 85 juta rupiah hingga yang termahal mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Komplek makam milik pengembang Lipo Group ini dihuni beberapa miliarder Indonesia. Salah satunya adalah Presiden Direktur Astra Michael Ruslim dan suami dari Bunga Citra Lestari Ashraf Sinclair. Selain San Diego Hills, Karawang juga menyimpan pemakaman mewah lain yaitu Graha Sentosa Memorial Park. Didirikan pada tahun 2003, komplek pemakaman elit ini memiliki luas sekitar 50 hektar. Bukan hanya berziarah, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan danau dan bersantai di pavilion. Memiliki 6 tipe pemakaman, harga yang ditawarkan beragam mulai dari yang termurah 60 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah per unit. Chili juga memiliki komplek pemakaman mewah dan indah. Di kaki Gunung Patagonia terdapat pemakaman yang cukup menawan yang dikelilingi pohon cemara berbentuk bulat. Dibangun sejak tahun 1919, komplek pemakaman ini juga dihuni oleh keluarga pengusaha terkenal Chili, Jose Menendez. Sungai Amazon di Amerika Selatan merupakan sungai terpanjang kedua di dunia. Sungai Amazon memiliki total aliran terbesar dari sungai manapun. Perairan ini juga menjadi rumah bagi lebih dari 2.000 spesies ikan di dunia dan lebih dari 400 jenis amfibi. Hewan yang ada di sungai Amazon selain ganas dan mematikan, hewan di sungai Amazon tak akan ditemukan di sungai lain. Berikut adalah beberapa jenis hewan yang ada di sungai Amazon yang paling mematikan. Pertama, anakonda hijau. Ular anakonda hijau merupakan hewan yang habitat aslinya ada di sungai Amazon. Jika pemirsa bertemu dengan ular ini, dipastikan akan ketakutan dan lari terbirit. Sebab ular ini memiliki bentuk tubuh yang besar dan panjang, bahkan beratnya mampu mencapai 250 kg dengan panjang 9 meter dan diameter mencapai 30 cm. Ular ini sebenarnya bukan tipe ular beracun. Anakonda memangsa-mangsanya dengan cara melilitkan tubuhnya hingga si target merasa lemas. Setelah itu ular ini akan melahapnya. Selain anakonda yang menyeramkan, kamu bisa menemukan hewan lain yang tak kalah menyeramkan. Di sungai Amazon terdapat hiu banteng yang bermigrasi dari laut bernama Latin Carcarhinus leucas. Spesies ini mampu hidup di air tawar dengan cara mempertahankan kadar garam di dalam tubuh mereka. Mereka tergolong spesies hiu ganas dan sering menyerang manusia. Hiu banteng juga bisa menyerang hiu lainnya dan ikan bertulang. Mereka memiliki rahang kuat yang memungkinkan untuk memangsa hewan berukuran lebih besar. Berikutnya tak kalah menyeramkan adalah kaiman hitam. Hewan ini tergolong jenis buaya namun ukurannya lebih besar. Panjang tubuhnya mencapai 6 meter, bentuknya yang raksasa ini membuatnya dijuluki sebagai raja sungai. Hewan ini akan memangsa apapun yang ditemuinya. Mereka mengkonsumsi ikan, burung, reptil lain, amfibi, dan berbagai spesies mamalia. Bahkan ketika dewasa, kaiman hitam dapat memakan tapir, ular anakonda, dan manusia. Wih, ngeri ya pemirsa! Saat mendengar kalimat kotak sabun, mungkin banyak dari kita yang membayangkan kotak tempat menaruh sabun atau kotak bekas bungkus sabun batang. Namun apakah pernah terpikir atau mendengar mengenai balapan kotak sabun? Ternyata negara-negara di Eropa punya festival balap kotak sabun atau yang mereka kenal dengan sebutan Soapbox Race. Soapbox Race atau balapan kotak sabun merupakan sebuah kompetisi balap dari kendaraan tanpa mesin yang dibuat dengan bentuk kotak layaknya tempat sabun.
Kompetisi balap ini pada awalnya hanyalah sebuah permainan anak-anak, namun karena memiliki daya tarik tersendiri, kini permainan tersebut menjelma menjadi sebuah ajang berskala internasional yang khusus bisa dinikmati oleh orang dewasa. Pada kompetisi balap kotak sabun, semua peserta diwajibkan untuk membuat kendaraan tanpa mesin dari kotak bekas sabun ataupun karton tebal. Dengan hanya bergantung pada trek yang menurun dan daya tarik gravitasi bumi, kendaraan yang terbuat dari karton bekas ini dapat mencapai kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Jika kompetisi balap pada umumnya hanya diukur dari kecepatan, maka tidak demikian dengan softbox race. Selain kecepatan, kreativitas dari para peserta dalam membuat kendaraannya dan kostum yang digunakan saat balapan juga menjadi penilaian dalam ajang ini. Semakin unik desain kendaraan yang ditampilkan, maka akan semakin bagus nilai yang didapatkan oleh peserta. Bukan hanya menuntut kelihayan sang driver dalam manuver, balapan ini juga membutuhkan konsentrasi untuk menyeimbangkan mobil dalam melewati rintangan dan tikungan. Tahun demi tahun, kompetisi balap kotak sabun ini pun semakin besar dan rancangan kendaraan yang dibuat pun semakin baik. Bahkan di Inggris, kompetisi ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya dan terbukti efektif untuk menarik wisatawan dari berbagai negara. Keseruan dan kelucuan yang dihadirkan dari kompetisi ini pun membuat ajang balapan softbox race semakin mendunia. Bahkan kini ada beberapa brand yang tertarik untuk mensponsori balapan kotak sabun ini dalam rangkaian seri yang diikuti oleh berbagai negara di dunia. Meski berskala dunia, namun demi menjaga marwah hiburan dari kompetisi ini, panitia pun menetapkan syarat untuk menjadi peserta. Sebelum kompetisi dimulai, peserta harus menyertakan proposal desain kendaraan yang akan mereka buat. Kemudian panitia akan menyeleksi desain yang paling unik dan dapat menarik minat pengunjung untuk diperlombakan. Meski terkesan hanya sebuah hiburan yang mencari gelak tawa dari para penonton, namun ternyata balapan ini juga menawarkan hadiah yang cukup menggiurkan untuk para pemenang. Wah, seru ya melihat balapan kotak sabun ini. Semoga saja suatu saat kita bisa melihat dan merasakan langsung balapan kreatif ini di salah satu kota di Indonesia.